أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, wabil khusus Habibana Nabil Al-Musawwa Ustadz Arifin Nugroho, yang saya hormati dan saya cintai seluruh jamaah Masjid Hidayatul Arifin Cimanggis Depok, Bapak Ibu saudara-saudara para pemirsa di mana saja Anda berada. Silaturahim mendatangkan kerukunan dan kebersamaan. Apalagi di zaman sekarang segala macam teknologi bisa kita jadikan alat untuk silaturahim. Kita memasuki yang kata orang disebut era globalisasi. Berbagai macam alat bisa kita jadikan untuk silaturahim, memperkuat kerukunan dan persatuan di antara kita. Kata orang kita sekarang masuk zamannya era globalisasi. Apa ciri masyarakat global? Pertama, dengan berkembangnya ilmu yang begitu pesat, tercipta teknologi luar biasa dan dahsyat. Apa buktinya? Teknologi informasi sekarang ini tersedia. Itu yang saya maksud, bisa digunakan alat untuk merajut silaturahim. Teknologi informasi sekarang ini tersedia di tengah-tengah kita. Apa saja yang terjadi di belahan dunia sana, sekarang juga kita bisa mengetahuinya lewat di TV, radio, YouTube, WA, medsos, di dalam kamar kita. Yang terjadi di luar sana sekarang juga kita bisa tahu dari dalam kamar kita sendiri. Oh, luar biasa teknologi itu. Informasi begitu cepat, teknologi begitu hebat. Jadikan ini alat untuk merajut silaturahim. Nih kadang-kadang kan juga kita mesti waspada. Teknologi bukan digunakan sebagai alat untuk merajut silaturahim, tapi sebaliknya dijadikan alat untuk memecah belah umat dan rakyat. Apa buktinya? Lihat saja hoax, gentayangan, betul? Fitnah merajalela, pemutarbalikan fakta, gentayangan di mana-mana. Ini yang terjadi. Kemajuan teknologi bukan mempererat silaturahim, malah yang terjadi mengadu domba.
Apa yang tadi disampaikan Ustadz Arifin Nugroho tuh bener loh, sekarang terjadi nih. Ayo kita gunakan kecanggihan teknologi untuk merajut silaturahim. WA tuh WA gunakan untuk merajut kebersamaan. Nih kadang-kadang WA dipakai untuk berantem. Cuma gara-gara pilihannya beda doang, sampai ke WA pada berantem tuh. Di sini ada yang begitu di sini? Ada. Mana dia orangnya? Mau diapain? Bapak Ibu saudara-saudara, gunakan teknologi untuk merajut silaturahim. Kenapa? Supaya kerukunan, kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa makin kompak. Nih, ciri masyarakat global. Yang kedua, ciri masyarakat global itu dengan kemajuan ilmu yang begitu pesat menyebabkan persaingan hidup jadi ketat. Ilmu yang begitu pesat membuat persaingan hidup kompetisinya begitu ketat. Tanpa ilmu, tanpa kemampuan yang mumpuni, hidup siap-siap terpental dari kompetisi. Kenapa? Saingannya ketat. Kagak usah ada jadi pejabat, saingannya berat. Jadi ustadz aja saingannya ketat, jadi ustadz. Kok bisa? Saingan sama bapaknya. Nih ciri yang kedua masyarakat global. Makanya kita kudu mumpuni, kita harus mempersiapkan diri. Tanpa ilmu dan skill, kemampuan serta keterampilan, gampang dipinggirin orang, terpental kita dari kompetisi. Dua tuh. Yang ketiga ciri masyarakat global, ruang dan waktu sekarang ini sudah tidak lagi jadi masalah. Dulu, kalau kita pengen tahu kabar yang ada di kota, jawabannya mungkin besok lusa. Dulu kita pengen tahu kabar saudara kita yang ada di provinsi lain, kirim surat, mungkin jawabannya akan datang minggu depan. Betul? Dulu. Sekarang teknologi begitu canggih, gunakan itu mempererat silaturahim. Sekarang juga kita bisa kok dengan alat telekomunikasi merajut silaturahim lewat komunikasi. Yang ada di kabupaten, saudara kita yang ada di provinsi, saudara kita yang ada di belahan dunia manapun, sekarang juga bisa kita rajut silaturahim lewat komunikasi. Begitu canggih teknologi. Ruang dan waktu udah nggak lagi jadi masalah. Sebab itu gunakan kecanggihan teknologi untuk merajut silaturahim. Bapak Ibu saudara-saudara, yang utama silaturahim itu kerabat dan keluarga. Tapi esensinya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Karenanya Nabi mencontohkan silaturahim dalam Islam itu lintas sektoral, sifatnya universal. Nabi mencontohkan Islam itu silaturahimnya lintas sektoral, universal. Jangan kita artikan silaturahmi itu jadi sempit. Silaturahmi cuma sektoral. Kalau organisasinya nggak sama, nggak mau silaturahim. Kalau profesinya beda, nggak mau silaturahim. Kalau pilihannya nggak sama, nggak mau silaturahim. Ini kan mempersempit. Sebab Nabi mengajarkan lintas sektoral, sifatnya universal. Kepada orang lain agama, kepada orang lain yang menghina, kepada orang lain yang mencaci maki, Nabi mencontohkan terus merajut silaturahmi, terus merajut silaturahim.
kepada orang yang menghina, kepada orang yang mencela, bahkan kepada orang yang beda agama, Nabi mencontohkan terus merajut silaturahim. Dulu di pojok kota Madinah tuh ada orang Yahudi, buta tua. Ini contoh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merajut silaturahim, memuliakan, menghormati, penuh dengan kelembutan, walaupun menghina, walaupun mencerca, walaupun beda agama. Nabi tiap hari datang, disuapin orang Yahudi itu dengan penuh kelembutan, cinta dan kasih sayang, dihormatin sama Nabi. Beda agama dimuliakan, disuapin sama Nabi. Lagi enak-enaknya disuapin, nih orang Yahudi yang buta, dia dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato dia. Mas, yang barusan lewat, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang tepu, Muhammad tukang bohong, Muhammad pendusta. Hati-hati kalau ketemu sama orang yang namanya Muhammad. Padahal yang lagi nyuapin dia, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Terus disuapin sama Nabi dengan penuh kelembutan, memuliakan. Ini jelas-jelas Yahudi menghina, mencela, beda agama, diperlakukan penuh penghormatan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Besok Nabi datang nyuapin lagi enak-enaknya disuapin, dia dengar di depannya ada orang lewat, pidato lagi nih orang Yahudi. Mas, yang barusan lewat, hati-hati kalau ketemu Muhammad, jangan dipercaya omongannya, tukang sihir. Nabi terus nyuapin dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Saya tanya nih jamaah Masjid Hidayatul Arifin, masih mau nyuapin nggak kalau yang disuapin caci maki kita nih? Hah? Terus dah suapin, campurin racun dikit tuh. Nabi enggak tuh, ya Allah, luar biasa. Silaturahim yang dicontohkan esensinya nilai kemanusiaan, lintas sektoral, sifatnya universal. Ya, rajut silaturahmi dengan menggunakan teknologi yang ada. Gunakan itu untuk kemaslahatan kita bersama. Karena dengan silaturahimlah persatuan, kerukunan, kebersamaan akan tercipta. Saudara, jangan sampai kehidupan di alam dunia ini kita memutus silaturahim sesama kita. Karena ini akan jadi ganjalan, ini akan jadi skat di akhirat nanti. Memutus silaturahmi merupakan dosa besar dan ini akan jadi ganjalan perjalanan kita di akhirat nanti. Dulu ada orang kaya pengen pergi haji. Kebangetan kaya nih orang, bingung mau nitipin duit sama siapa. Duitnya nggak tanggung-tanggung, 2 triliun. Wa ilaha illallah, 2 triliun duitnya. Itu duit banyak apa enggak? La ilaha illallah, 2 triliun kalau dibeliin cendol, Cimanggis banjir sama cendol. Dia titipin tuh duit sama orang yang dipercaya di kampungnya. Tenang hatinya, aman perasaannya, berangkat dia menunaikan ibadah haji. Selesai haji pulang, dicari-cari orang yang dititipin duitnya nggak ketemu. Nanya sama tetangganya, Mas, si Fulan kemana? Meninggal Pak. Meninggal? Iya. Emang kapan meninggal? Udah 3 hari yang lalu. Ada nggak keluarganya? Ada Pak. Rumahnya sebelah mana? Sebelah sana. Datang ke rumah keluarganya. Mas, saya waktu berangkat haji nitipin sama si Fulan uang. Sekarang saya mau ambil lagi. Sampean tahu nggak uang saya ditaruh di mana? Kata keluarganya, saya nggak tahu, cuman Fulan aja yang tahu naruhnya di mana. Saya nggak tahu sebagai keluarganya. Nih orang kaya puyeng,
Di mana aja taruh duit gua dah tuh. Datang ke seorang alim yang bijaksana. Syekh, waktu mau berangkat haji saya titipin uang sama si Fulan. Begitu saya pulang, Fulan meninggal. Saya tanya keluarganya, nggak ada yang tahu duit saya ditaruh di mana. Bagaimana jalan keluarnya, Syekh? Kata Syekh yang alim, begini. Ntar sepertiga malam yang akhir kamu datang dah ke sumur Zam-Zam. Mudah-mudahan si Fulan yang sudah meninggal itu min ahlil khair, orang yang baik. Kamu panggil namanya, ntar terdengar tuh dari dalam sumur Zam-Zam suara dia. Baik Syekh, sepertiga malam yang akhir nih orang kaya datang ke sumur Zam-Zam. Di tepian sumur dia teriak, Fulan. Kagak ada suara. Fulan. Diem aja. Sampai 3 kali dipanggil, sumur Zam-Zam tidak mengeluarkan suara apa-apa. Paginya pulang lapor sama Syekh. Syekh, sampai urat leher merentang, sumur Zam-Zam diem aja, nggak ada sautan. Saya panggil 3 kali namanya si Fulan, nggak ada sautan dari dalam sumur air Zam-Zam. Kata Syekh, ya udah, ntar malam kamu ke Yaman. Bu, ibu tahu Yaman? Pertigaan Pasar Rebo belok kanan. Tahu so tahu lu. Di Yaman ada sumur namanya Burnut. Terkenal itu sumur keraknya neraka. Panggil nama tuh orang. Kalau memang dia ahli neraka, nanti suaranya kedengeran dari situ tuh. Sepertiga malam yang akhir, nih orang kaya datang ke sumur Burnut. Manggil, Fulan, nyautin, oi, nyautin. Fulan, kamu di neraka? Oh. Loh, dalam kehidupan di alam dunia kamu orang baik, kamu amanah, kamu jujur, nggak pernah jadi pengkhianat. Kok kamu ada di neraka? Ketahuilah Pak, waktu di dunia emang benar saya orang baik, tapi ada satu masalah yang belum saya selesaikan, saya bawa sampai mati. Karena itu kedatangan Bapak ke sini, saya minta tolong. Setelah dari sini nanti samperin, datengin rumah adik saya. Karena waktu dalam kehidupan di alam dunia saya pernah memutuskan silaturahim kepada dia. Katanya orang kaya, emang adiknya rumah di mana? Cimanggis. Iya dah, ntar saya datang ke Cimanggis. Cuma ngomong-ngomong, duit saya kamu taruh mana? Nih orang kaya masih inget sama duitnya. Duit kamu saya taruh di tempat ini. Baik, berangkat pulang orang kaya nih, dia cari apa yang dikatakan oleh Fulan, ketemu uangnya. Selesai, dia langsung berangkat ke rumah saudaranya yang diputus silaturahim oleh Fulan. Begitu ketemu, Mas, kamu adiknya Fulan ya? Betul. Saya dapat amanat Fulan sekarang disiksa di neraka. Karena itu Fulan menyampaikan permintaan maaf kepada sampean yang sebesar-besarnya. Menetes air mata nih adik nih. Dengar kakaknya disiksa di neraka, berlinang air mata. Ini orang kaya makin penasaran. Loh, emangnya gara-gara apa sih kakakmu sampai disiksa di neraka? Pak, dulu waktu hidup di dunia kami memang adik beradik. Karena ada satu masalah menyebabkan dia memutus silaturahimnya kepada saya. Emang gara-gara apa sampai mutus silaturahim? Gara-garanya sepele, cuma beda pilpres. Ayo lo, awas lo.
Kalau memang begitu kondisinya, mulai saat ini saya maafkan kesalahan dan kehilafan kakak saya. Mudah-mudahan di akhirat tidak jadi ganjalan dia. Bapak ibu saudara-saudara, begitu pentingnya silaturahim ini. Jangan sampai memutus, karena itu akan menjadi sekat perjalanan ganjalan kita di akhirat nanti. Nauzubillah min. Silakan masuk Bu. Jazakallah Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal dengan tausiah yang luar biasa. Jangan putus silaturahim. Rupanya memang Nabi kita Muhammad SAW melatih kita umatnya untuk senantiasa berjiwa ringan, berjiwa lapang, ya. Dan ternyata dengan berjiwa ringan dan berjiwa lapang inilah timbul ketangguhan untuk menerima kelebihan sekaligus kekurangan orang lain, sehingga kita senantiasa menjadi orang-orang yang tulus bermotif karena Allah. Kami akan kembali dengan segmen terakhir, tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, wabil khusus Habibana Nabil Al-Musawwa Ustadz Arifin Nugroho, yang saya hormati dan saya cintai seluruh jamaah Masjid Hidayatul Arifin Cimanggis Depok, Bapak Ibu saudara-saudara para pemirsa di mana saja Anda berada. Silaturahim mendatangkan kerukunan dan kebersamaan. Apalagi di zaman sekarang segala macam teknologi bisa kita jadikan alat untuk silaturahim. Kita memasuki yang kata orang disebut era globalisasi. Berbagai macam alat bisa kita jadikan untuk silaturahim, memperkuat kerukunan dan persatuan di antara kita. Kata orang kita sekarang masuk zamannya era globalisasi. Apa ciri masyarakat global? Pertama, dengan berkembangnya ilmu yang begitu pesat, tercipta teknologi luar biasa dan dahsyat. Apa buktinya? Teknologi informasi sekarang ini tersedia. Itu yang saya maksud, bisa digunakan alat untuk merajut silaturahim.
Teknologi informasi sekarang ini tersedia di tengah-tengah kita. Apa saja yang terjadi di belahan dunia sana, sekarang juga kita bisa mengetahuinya lewat di TV, radio, YouTube, WA, medsos, di dalam kamar kita. Yang terjadi di luar sana, sekarang juga kita bisa tahu dari dalam kamar kita sendiri. Oh, luar biasa teknologi itu. Informasi begitu cepat, teknologi begitu hebat. Jadikan ini alat untuk merajut silaturahim. Nih kadang-kadang kan juga kita mesti waspada. Teknologi bukan digunakan sebagai alat untuk merajut silaturahim, tapi sebaliknya dijadikan alat untuk memecah belah umat dan rakyat. Apa buktinya? Lihat saja hoax, gentayangan, betul? Fitnah merajalela, pemutarbalikan fakta, gentayangan di mana-mana. Ini yang terjadi. Kemajuan teknologi bukan mempererat silaturahim, malah yang terjadi mengadu domba. Apa yang tadi disampaikan Ustadz Arifin Nugroho itu benar loh, sekarang terjadi nih. Ayo kita gunakan kecanggihan teknologi untuk merajut silaturahim. WA tuh WA, gunakan untuk merajut kebersamaan. Nih kadang-kadang WA dipakai untuk berantem. Cuma gara-gara pilihannya beda doang, sampai ke WA pada berantem tuh. Di sini ada yang begitu di sini? Ada. Mana dia orangnya? Mau diapain? Bapak Ibu saudara-saudara, gunakan teknologi untuk merajut silaturahim. Kenapa? Supaya kerukunan, kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa makin kompak. Nih, ciri masyarakat global. Yang kedua, ciri masyarakat global itu dengan kemajuan ilmu yang begitu pesat menyebabkan persaingan hidup jadi ketat. Ilmu yang begitu pesat membuat persaingan hidup, kompetisinya begitu ketat. Tanpa ilmu, tanpa kemampuan yang mumpuni, hidup siap-siap terpental dari kompetisi. Kenapa? Saingannya ketat. Kagak usah ada jadi pejabat, saingannya berat. Jadi ustadz aja saingannya ketat, jadi ustadz. Astagfirullah. Kok bisa? Saingan sama bapaknya. Nih ciri yang kedua masyarakat global. Makanya kita kudu mumpuni, kita harus mempersiapkan diri. Tanpa ilmu dan skill, kemampuan serta keterampilan, gampang dipinggirin orang, terpental kita dari kompetisi. Dua tuh. Yang ketiga ciri masyarakat global, ruang dan waktu sekarang ini sudah tidak lagi jadi masalah. Dulu, kalau kita pengen tahu kabar yang ada di kota, jawabannya mungkin besok lusa.